Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 cara sukses yang luar biasa mendamaikan orang-orang. 1. Belajar mendamaikan walaupun hanya satu orang yang paling remeh ya. Itu kita perlu belajar. Karena apa? Pada dasarnya semua manusia itu belajar. Kok bisa? Iya. Contohnya yang baru lahir ya belajar bergerak, belajar berbicara, belajar. Dan di dalam pelajaran mereka kok berhasil karena apa? Dia dibantu oleh orang tuanya, oleh adik-adiknya. Adik-adiknya juga belajar. Dia dibantu yang lebih, dibantu oleh orang tuanya atau teman-temannya. Teman-temannya atau orang dibantu yang lebih atas lagi, belajar sampai beruturan, sampai Bapak Presiden, sampai luar negeri bahkan belajar dengan orang. Berarti artinya manusia itu belajar semua. Kalau yang nggak mau belajar akan ketinggalan. Cuma belajar ini harus istilahnya ada yang memimpin ya, ada yang mengatur, ada gurunya, ada segala macam. Itu saling sinergi. Ibaratnya seperti tanaman itu kan mengerti ya, kok mengerti, maksudnya begini ya, tanaman itu kan nggak ada cara mengejek itu, walaupun ranting yang paling kecil dia tidak diejek oleh pohon yang besar ya. Karena apa? Dia saling menyadari, saling membutuhkan. Seandainya nggak ada pohon yang besar ya, ya rantingnya ini ya nggak bisa. Seandainya nggak ada ranting ya nggak bisa. Karena mereka menyadari, ya akhirnya sinergi satu sama. Tapi kalau manusia kok kadang-kadang bertengkar, itu apa artinya? Nah, itu kita harus paham. Kalau nggak paham, ya itu kita nggak semangat. Supaya kita paham bagaimana, memang dengan adanya suatu masalah, ya masalah atau pertengkaran atau ya saling mengejek itu ya supaya kita bisa belajar dari situ. Karena kalau anak kita ya teman-teman kita kalau nggak begitu nggak belajar. Kalau nggak belajar tahu-tahu ada angin yang besar ya akhirnya ya roboh tanaman ini. Makanya tanaman itu ya akarnya sudah sinergi, sudah tahu tugasnya, daunnya untuk masak sudah tahu. Sehingga kalau ada angin, kalau tanaman yang baik, dia akan lemas ya, melemaskan batangnya sehingga nggak mudah patah. Begitu.
itu gambarannya orang yang baik itu seperti gambarannya pohon yang tidak keras, ya, walaupun kena angin. Jadi artinya olo-oloan atau permasalahan atau segala macam baik dan buruk itu istilahnya itu angin. Jadi kalau pohon yang baik dengan angin dia bisa melentur, ya, nggak keras. Sehingga kalau keras nanti kan patah. Nah, manusia yang baik juga begitu. Ada tantangan ini dan dia bisa melentur. Contohnya, kalau generasi muda atau anak-anak atau orang-orang walaupun sudah tua tapi apa itu pemikirannya masih belum dewasa, itu ya enggak, bagi yang orang-orang yang baik itu enggak itu ya enggak diolok-olok, ya. Kalau ada yang mengolok-olok ya biasa saja, enggak usah kita panik. Karena apa? Menandakan orang yang mengolok-olok itu kan orang yang perlu dibantu, orang yang pemikirannya apa itu masih belum dewasa. Karena apa? Dengan orang yang belum dewasa ini selalu dibantu oleh orang yang sudah dewasa. Karena pada dasar yang sudah dewasa itu dulunya juga pernah mengalami tidak dewasa. Ya kan sama saja. Akhirnya dia bisa melayani. Begitu, makanya seterusnya ya. Manusia dibikin gejolak masalah-masalah. Artinya dia bisa belajar dari situ. Dan seandainya nggak ada gejolak, itu malah tambah parah. Karena apa? Nggak bisa belajar. Akhirnya setelah ada serangan dari luar negeri, akhirnya dia nggak bisa bertahan. Akhirnya jajah lagi. Nah, berhubung dia di dalam itu sudah bergerak antara orang tua, yang tua dan muda. Yang tua itu menyatukan, yaitu 4 komponen, yaitu pendamai, pemimpin, dan manajemen, dan orang-orang semakin dijadikan satu. Akhirnya bisa belajar semuanya. Akhirnya bisa mahir, bisa semakin mahir, semakin kuat secara fisik dan mental. Akhirnya seandainya ada penjajahan dari luar negeri, baik secara langsung atau tidak langsung, itu akhirnya jadi kuat. Makanya di video yang lain, baik buruknya itu tinggal kita menyikapinya. Itulah akhirnya apa? Kalau kita pandai-pandai menyikapi, akhirnya semangat. Ternyata ada hikmahnya, ya, ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Orang rame-rame, orang ada masalah, ternyata ada hikmahnya untuk belajar kita semua. Seandainya ya nggak begitu, kita kan nggak belajar, hanya teori saja. Kalau teori saja kan ya nggak mahir, harus praktek. Ya, supaya praktek kan ya ada masalah-masalah itu, seperti servis ya. Servis kan ada masalah, berhubung ada masalah akhirnya bisa bekerja, bisa ada yang belajar, akhirnya mahir. Nah, kalau nggak ada masalah, ya tahu-tahu disuruh nyervis, ya siapa yang mau nyervis? Itulah artinya. Ya. Dua belajar, ya, itu dua. Mulailah tingkat dari diri sendiri. Ada dari sendiri itu kan gak damai, ya. Pikiran kita goyah, mau ke sana kayak bingung. Itu artinya pikiran kita nggak damai. Itu bagaimana cara mendamaikan? Akhirnya belajar dari diri kita sendiri, itu orang mendamaikan keluarga, terus teman, terus lain-lain. Nah, itu orang-orang yang sudah memiliki tua, saudara saya itu sudah belajar dari bawah sampai atas, gitu.
tapi bukan untuk pamer, maksudnya supaya Anda ini mengerti. Oh, berarti hidup ini harus begini, harus begitu. Bukan saya maksudnya pamer ya, supaya Anda tahu bagaimana perjuangan saya. Ya enggak, nanti pada dasarnya Anda kalau sudah melapai lulus saja seperti saya ini, insya Allah. Atau kalau Anda hanya lulusnya di bawahnya, tetap bermanfaat karena Anda bisa menyelesaikan yang di bawahnya. Ya. Dan nanti teman-teman yang lain bisa ada yang lebih atas, sehingga dari level bawah sampai atas ada yang mengerjakan seperti tanaman itu bekerja semua akhirnya berbuah begitu. 3. Pakai cara sistematis. Kalau pakai cara sistematis kan enak ya. Contohnya saya terangkan di atas tadi. Kalau hanya sekedar bicara, saya sekedar bicara, teman-teman ya sekedar, itu kan beda. Kalau secara sistematis kan enak ya. Kalau sistematis bisa produktif. Contohnya saya ya bisa produktif. Produktif bagaimana? Teman-teman banyak yang terbantu ya. Atau teman-teman bisa membantu saya yang saya tidak bisa. Begitu. Karena manusia itu nggak ada bisa semua bidang. Akhirnya saling membantu kan begitu. Akhirnya nggak ada yang menyombongkan dirinya, karena pada dasarnya saling membutuhkan, ya kan. Akhirnya kan enak kan. Kalau seandainya saya sendiri yang luar biasa kan ya nggak begitu enak ya. Ya karena saya hanya membidangi ini. Ya secara teori dan praktek Anda membidangi diri Anda. Akhirnya kan semua itu merasa senang, merasa punya kemampuan. Sehingga sewaktu-waktu dibutuhkan bisa rukun, kompak. Akhirnya berhasil, kita nggak dijajah lagi. Kan gitu. Enak kan? Sekarang nomor 4 ya. Carilah solusi yang termudah. Contohnya saya kalau sulit itu kan sudah biasa ya dulu. Tapi sebetulnya di sulit itu ya ada mudahnya. Sulitnya apa? Dengan kesulitan. Sulitan awal ya kecil-kecilan. Akhirnya mudahnya bagaimana? Kita mempelajari. Akhirnya setelah tahu ilmunya lebih mudah. Contohnya sekarang saya sudah menyelesaikan masalah tingkat nasional, bahkan internasional. Itu kan mudah karena saya belajar dari bawah. Begitu. Akhirnya seandainya orang tanya dari bawah sampai atas, insya Allah saya bisa menjawabnya. Kan begitu. Itulah sulit mudah karena sulit kita belajar dengan kesulitan kesempatan kita belajar. Akhirnya apa? Kalau itu kita sadari waktu belajar ya kita senang, rileks, makan, minum. Tapi kalau kita belum menyadari kesulitan kadang-kadang bisa merupakan suatu ketegangan. Tapi jangan khawatir, teman-teman kita tuh banyak. Supaya nggak tegang, marilah kita ini ya nonton video saya ini, like, share dan komen, tombol loncengnya ya. Silahkan tanya, tulis di kolom komentar apa yang menjadi keluhan Anda. Atau video ini ya di bawahnya kan ada tulisan selengkapnya, itu di tombol, kemudian scroll ke bawah ada video tombol, di atas ada video pendek dan panjang, itu video saya semua. Putar satu persatu, lu kan enak, efisien kan. Tapi itu karena sistematis ya, pakai sistematis ya. Saya nggak kerja sendiri, melibatkan apa itu media sosial ya. Akhirnya kan sistematis. Seandainya saya kerja sendiri kan nggak sistematis. Ya saya hanya membidangi menyelesaikan berbagai masalah. Dan yang lain media sosial sudah ada. Akhirnya kan
produktif kerja saya. Ya, seandainya saya nggak pakai media, harus menghubungi banyak orang, habiskan bensin berapa, atau hasilnya hanya seberapa, menghadapi berapa orang. Nah, setelah bikin video ini nanti bisa diputar sewaktu-waktu waktu yang diinginkan. Lo kan produktif kan, dan juga hasilnya efektif. Efektifnya bagaimana? Nyatanya di mana-mana banyak perubahan dari segi mental, fisik. Karena apa? Mental yang nggak sehat mengganggu fisiknya juga. Ya, makanya di sini juga kesehatan mental dan fisik. Begitu luar biasa kita semua akhirnya jadi luar biasa. Nomor berapa itu tadi? Jadi cari solusi termudah begitu itu, ya. Sekarang itu zamannya kan sudah zaman canggih. Kita ya manfaatkan kecanggihan itu, ya. Kita jangan sampai alasan ini dan itu. Supaya nggak alasan ya kita harus paham. Nggak mendapatkan teman, cari teman banyak di mana-mana. Ya, nggak ada guru, cari guru di mana banyak. Kalau semuanya sudah ada nggak berhasil ya lapor kepada siapa, ya. Siapa? Kita harus lapor kepada apa itu pusat komando. Siapa pusat komando? Tuhan Yang Maha Esa. Kita berdoa, ya. Karena apa? Kalau kita yakin doa dan kita minta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa akhirnya diampuni dosanya, doa makbul, dan perbuatan kita selalu kita arahkan yang bermanfaat. Akhirnya diridhoi, akhirnya Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya doa kita makbul. Sewaktu-waktu kita sudah melakukan apa saja, serba keterbatasan, akhirnya kita berdoa, akhirnya Tuhan Yang Maha Esa memberikan solusi. Ya enggak? Contohnya seperti saya, kan enggak? Dulu kan sulit saya, tapi sekarang kok mudah. Yaitu apa? Ya karena kita doa kan. Dengan doa, ya, mulai dulu. Doa saya mulai dulu. Ya enggak, menghadapi permasalahan kesulitan, akhirnya sekarang dikabulkan karena ada internet, ada YouTube segala macam. Itu Tuhan Yang Maha Esa itu, ya. Dan yang berdoa tidak hanya saya, banyak orang yang berdoa, doanya makbul kan gitu. Bagi orang yang yakin doanya begitu, tapi doanya bersama-sama, sehingga nyatanya kita bisa mendapatkan hikmahnya. 5, yakin doa, ya. Doa itu harus yakin, ya. Makanya mulai kecil dilatih doa, akhirnya berhubung berkali-kali dikabulkan kan yakin gitu. Menghadapi berbagai macam masalah dikabulkan kan yakin, karena tahu dasarnya dikabulkan tuh, tahu dasarnya enggak, dasarnya apa, dia memahami, akhirnya kan yakin. Enggak sekedar yakin tapi ada pemahaman. Contohnya mau naik pesawat, dia bisa yakin karena dia memahami. Jadi enggak sekedar yakin tapi memahami. 6, membersihkan hati. Hatinya harus bersih. Maksudnya bersih, tujuannya harus jelas. Dan kita itu walaupun bekerja, walaupun usaha, jangan semata-mata bekerja itu. Kerjaan kita harus yang betul-betul, walaupun bekerja, walaupun usaha, walaupun betul-betul yang diridhoi Tuhan Yang Maha Esa. Makanya kita harus memahami apa yang dianggap oleh Allah itu bagus, yang bagaimana kita harus memahami. Setelah memahami
Kita kan yakin ya kalau kita berbuat bagus, akhirnya kita yakin kalau berbuat akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sewaktu-waktu kita mengalami kendala apapun saja, berdoa makbul. Itu mereka yang yakin doa itu banyak di sana-sana. Ya enggak? Adapun karena dilatih mulai muda sampai seterusnya. Jadi hati kita harus bersih. Ya, kalau hati kita bersih itu enak. Bersih berarti kan masalah jujur itu sudah kena. Akhirnya kalau orang jujur, itu hatinya bersih ya. Hatinya bercahaya, wajahnya ikut bercahaya. Nah, begitu. Tapi kalau nggak jujur, wah ini khawatir gini, khawatir. Kalau jujur akhirnya bisa bekerja sama. Karena apa? Kalau jujur akhirnya semua orang kan tahu, semakin tahu kejujuran kita. Ya. Kita terus akhirnya mereka semakin tahu kejujuran kita. Akhirnya kan enak. Tapi kalau nggak jujur, mereka semakin tahu tidak kejujuran kita. Akhirnya kita jadi hancur. Tapi jangan khawatir. Selama Anda mau menghadap Tuhan Yang Maha Esa, mau minta maaf ya, sebelum Anda hancur atau sudah hancur selama masih hidup, ya Anda mau minta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memahami sebetulnya apa yang dimaksud Tuhan Yang Maha Esa, kemudian minta maaf Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya Anda berdoa makbul, akhirnya Anda menjadi orang yang semakin terhormat lagi. Begitu. Makanya bagi Anda ya segeralah untuk minta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa. Caranya ya memahami. Setelah Tuhan Yang Maha Esa itu mempunyai maksud apa toh kepada Anda, itu harus memahami. 7. Pantang menyerah ya, walaupun menghadapi tantangan apa saja. Contohnya ya, saya itu menghadapi tantangan yang luar biasa. Tapi mengapa ya? Bagi orang lain itu banyak yang menganggap wah alasan begini begitu, tapi saya nggak alasan karena saya yakin dengan yang penting saya minta maaf kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, dan kira-kira diampuni, dan apa itu perbuatannya selalu bagus, itu yakin makbul doanya. Makanya walaupun saya menghadapi tantangan apa, saya berdoa nyatanya Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan saya berkali-kali. Dari berkali-kali itu saya tambah yakin. Begitu. Jadi ini bukan saya maksud pamer. Di sana tuh banyak orang seperti saya, makbul doanya itu banyak. Makanya bukan saya diri pamer orang yang paling hebat. Di sana bahkan di luar negeri banyak orang-orang yang hebat makbul doanya itu banyak. Makanya Anda belajarlah dari bawah ya, mendekatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Gak harus belajar seperti saya. Anda kalau belajar seperti saya ya kan belum tentu kuat. Saya sendiri belajar dari bawah ya enggak. Jadi jangan sampai Anda itu terus malas seakan-akan nggak bisa meniru saya. Jangan begitu. Cara menirunya dari bawah kan, saya dulu dari bawah kok. Ya begitu. Contohnya ada tanaman rontok ya. Orang biasanya dipupuk 1 kilo itu nggak apa-apa ya. Setelah rontok ya pupuknya ya harus sedikit ya. Ya begitu. Kalau kita gagal, yaitu ya kita harus dari bawah, belajar dari bawah ya enggak. Yang penting mau menghadap Tuhan Yang Maha Esa itu sudah luar biasa walaupun dari bawah, karena dikawal oleh Tuhan Yang Maha Esa, ngutus malaikat. Nah, begitu. Jadi
Coba bayangkan, malaikat itu tahu, ya enggak? Tuhan Yang Maha Esa tahu hati kita semua. Nah, kita kan nggak tahu hati kita. Kita hanya memandang apa yang telah terjadi. Tapi kadang-kadang kita itu kan berhubung nggak tahu hati manusia, kadang-kadang itu dibohongi berkali kan nggak terasa. Ya enggak? Dan walaupun dibohongi, kalau kita yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdoa, akhirnya Tuhan Yang Maha Esa menurunkan malaikat, akhirnya orang yang bohong itu kan bekok oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita akhirnya selamat. Itulah artinya hidup. Delapan, memahami apa yang telah terjadi. Jadi apa yang telah terjadi kita harus paham gitu. Kalau ya nggak mungkin kita memahami semua ya. Paling tidak yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang harus dipahami itu dipahami. Kalau memahami semua ya nggak bisa karena apa itu ilmunya Tuhan Yang Maha Esa itu seandainya mangsi 7 lautan itu untuk menulisi ilmunya Allah itu nggak cukup, bahkan ditambah segitu ya nggak cukup. Nah, sehingga kalau kita memahami semuanya kan nggak mungkin. Ya memahami terutama yang diperintahkan untuk memahami oleh Tuhan Yang Maha Esa. Setelah itu yang kita nggak memahami, nggak tahu, tinggal berdoa saja. Tinggal berdoa saja. Akhirnya enak kan? Kita bala tentaranya tidak hanya manusia saja, tapi malaikat dan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, makanya bagi mereka yang nggak jujur kepada Tuhan Yang Maha Esa, dikira mereka itu mampu ilmunya walaupun berbondong-bondong ya. Akhirnya apa? Kalahnya kepada manusia-manusia, termasuk bagian Tuhan Yang Maha Esa. Kan kalau dia sudah terjepit kan berdoa, akhirnya malaikatlah yang turun karena apa? Diperintah oleh Tuhan Yang Maha Esa. Artinya dunia itu yang mengendalikan itu aslinya Tuhan Yang Maha Esa. Tapi manusia yang belum memahami, dikira yang mengendalikan itu manusia, padahal Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya apa? Setelah bala tentara dunia manusia yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya setelah terjepit, akhirnya malaikat turun membantu, akhirnya gol. Setelah gol ini ternyata orang-orang yang tadinya tidak percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa akhirnya percaya. Itu memang oleh Tuhan Yang Maha Esa dibuat. Maksudnya apa? Kan godaan-godaannya orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu kan iblis yang menggoda. Tapi Tuhan Yang Maha Esa menjadikan perkara diatur begitu. Akhirnya apa? Orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan Yang Maha Esa akhirnya tobat terus kepercaya. Akhirnya apa? Iblisnya menangis setelah digoda, digoda bertengkar, digoda begini, akhirnya damai, saling minta maaf. Nah itulah. Saya sendiri merasakan berkali-kali. Mulai bujang dulu mendamaikan banyak orang itu. Bertengkar akhirnya di terakhir damai, salaman. Nah, itulah. Terima kasih. Ya silakan share, like dan komen. Ya. Tanya tulis di kolom komentar, tombol loncengnya supaya mendapat video-video selanjutnya, atau di bawah video ini ada tulisan selengkapnya, di tombol kemudian scroll ke bawah ada tulisan video tombol, kemudian di atas ada video pendek, semua di tombol ya, di tombol satu persatu dengarkan. Paling tidak mendengarkan satu video saja sudah mendapatkan suatu kegairahan. Karena apa? Isinya video itu membersihkan hati kita supaya bersih ya, karena hati saya bersihkan ya, karena bergaul orang yang hatinya bersih,
acara pembicaraannya ya membersihkan hati. Akhirnya banyak orang yang hatinya bersih. Kalau hatinya bersih, artinya hatinya nggak ada penyakit. Akhirnya pikirannya tenang. Ya, akhirnya walaupun ada ketegangan biasa bisa hilang, ketegangan sedang bisa hilang, ketegangan berat bisa hilang. Begitu. Karena saya merasa kasihan ada orang yang tegang, bahkan sampai menjelang mati pun tetap tegang, ya, stres berat, dan orang yang menyerang, yang menyerang itu juga nggak merasa kalau itu perbuatan bully, perbuatan yang salah, nggak terasa. Itulah saya kasihan pada mereka, ya. Kadang-kadang mereka kena balasan yang setimpal. Terus akhirnya saya bagaimana? Saya akhirnya berjuang mati-matian membuktikan di lapangan, karena membantu orang yang bully dan korban bully ini harus ada fakta. Akhirnya saya cari fakta mulai atas sampai bawah. Walaupun menghadapi berbagai tantangan dan rian, saya nggak pantang menyerah. Alhamdulillah gul. Sekarang Sarah tinggal mudahnya bagaimana bikin video saja, karena banyak yang menonton, karena faktanya sudah banyak mulai sekarang sampai dulu, ya. Sekarang sampai dulu itu fakta sudah banyak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.